Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi nanti kalau ngomong Ibrahim, pas beliau diusir oleh ayahnya dari Irak ke Palestina. Bukankah itu juga terlunta-lunta, terkantung-kantung, dolan, agna, wajadaka ail. Jadi udah yatim, dol, ail. Udah gak punya siapa-siapa, bingung juga mau kemana, lapar gak punya apa-apa. Tapi kemudian fa'awa, fahada, fa'agna. Sehingga Ibrahim yang tadinya seorang dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa datang ke Palestina. Sampai di Palestina Ibrahim menjadi orang paling kaya di Palestina. Apa ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina? Ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina, setiap malam Ibrahim menyembelih 100 ekor onta untuk para tamu. 100 ekor onta. Satu ekor onta harganya sebutlah 50 juta kali 100. Satu malam dia ngeluarin uang 5 miliar ya? 5 miliar benar? 5 miliar setiap hari loh teman-teman. Ada gak di antara kita yang ngeluarin uang 5 miliar setiap hari buat tamu? Sehingga bisa dibilang Ibrahim itu bapak perhotelan dalam sejarah manusia. Dia yang pertama bikin konsep hotel. Hotel gratis tapi. Buat siapa? Visitornya siapa? Orang-orang yang mau berziarah ke Masjid Al-Aqsa. Ibrahim yang menjamu mereka. Ngasih hotel dengan kualitas bintang 5. Terus juga buffetnya itu udah free flow. Setiap saat mereka bisa makan. Dan satu hari minimal 100 ekor onta. Itulah kekayaan Ibrahim. Dan itu berarti Ibrahim menjamu sekian ribu tamu setiap hari. Dan ini manajemennya gak gampang loh. Pasti ada suppliernya, pasti memberdayakan bisnis-bisnis lokalnya. Jadi Ibrahim itu benar-benar bisa memberdayakan warga Palestina. Semuanya jadi sejahtera dengan kerjaan perhotelannya di Masjid Al-Aqsa. Gratis semuanya. Ibrahim yang bayarin. Sekaya itu Ibrahim teman-teman. Padahal datangnya gak punya apa-apa. Fa'agna, Allah yang mengkayakan Ibrahim. Semua cerita para anbiya itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Apalagi Adam, lebih yatim lagi kan? Jatuh dari langit, gak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang dia punya itu juga gak tahu di mana. Kekasihnya Hawa, bagaimana caranya? Allah yang menunjukkan mereka sehingga ketemu. Setelah sekian tahun mencari, akhirnya ketemu juga. Nah ini artinya teman-teman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Part ketiga yang akan kita tuntaskan malam ini. Fa'ammal yatim fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalimat 3 ayat terakhir ini itu kayak nerusin 3 ayat sebelumnya. Alam yajidaka yatiman fa'awa fa'ammal yatima fala taqhar. Wa wajadaka dhallan fahada wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa wajadaka ailan fa'agna wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi kayak pasangan-pasangan ayat. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah kasih kamu keluarga? Makanya kalau ketemu anak yatim, jangan kamu bersikap semena-mena kepada mereka. Karena Allah juga mendapatimu yatim, wahai Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad sayang banget sama anak yatim. Dan sangat dekat kepada orang yang sayang kepada anak yatim. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang mencintai anak yatim nanti di akhirat bersamaku itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah ini. Dekat banget. Jadi kita bakal punya rumah bersebelahan satu klaster sama rumah Nabi. Kan seru banget ya. Punya rumah satu klaster sama rumah Nabi. Dan klaster itu klaster terbaik di surga. Yang satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bukan 1 meter tanahnya. Satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Enggak ada lagi klaster wilayah tanah yang lebih baik daripada klasternya Nabi nanti di surga. Dan siapa yang sayang kepada anak yatim, yang sangat peduli kepada anak yatim di sini usia sebelum dia mampu berusaha, kalau 25 tahun terus dia jomblo gitu, terus dia kayak gitu, itu modus ya. Ustadz dia tuh masih yatim loh, ayahnya udah meninggal sekian tahun, jadi saya kayak fa'awa gitu Ustadz ya. Ya boleh lah ya, yang penting niatnya baik. Jadi siapa yang sayang sama anak yatim, nanti dia akan disediakan rumah satu klaster dengan Rasulullah SAW. Jadi dia kayak bertetanggaan gitu sama Nabi SAW. Ketemu sama Nabi, duduknya di sebelah Nabi. Ketemu sama Nabi, duduknya satu majelis sama Nabi. Ini fa'ammal yatima fala taqhar. Jangan
semena-mena sama anak yatim. Dulu di zaman Nabi ada cerita seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini punya pohon korma di sebelah rumah anak yatim. Tapi dia gak rela gitu kalau kormanya dimakan sama anak yatim. Korma yang udah jatuh. Sehingga suatu hari anak yatim lagi makan korma jatuh. Dari mulutnya diambil sama Abu Lubabah. Ini bukan punya kamu, ini punya saya. Dilaporin ke Rasulullah. Terus Rasulullah nawarin, ya Abu Lubabah, kamu mau gak punya kebun di surga yang pohon kormanya kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari dahannya. Saking gedenya pohon korma di surga. Mau gak kayak gitu Abu Lubabah? Mau ya Rasul, caranya gimana? Wakafkanlah pohon kormamu untuk anak yatim. Gimana ya Rasul, itu pohon korma kesayangan saya banget. Itu saya ada kenangan gitu. Maaf ya bukan gak mau. Dia kayak beralasan gitu gak mau nyerahin pohon kormanya untuk wakaf anak yatim. Akhirnya Nabi gak maksa orangnya. Ya udah gak apa-apa, pergi aja. Tiba-tiba datang sahabat yang lain namanya Abu Lubabah. Dia bilang, ya Rasulullah ada apa Abu Lubabah? Tadi saya mendengar Rasulullah nawarin sesuatu kepada Abu Dahdah yang kedua. Ada apa Abu Dahdah? Saya tadi dengar Nabi nawarin sesuatu ke Abu Lubabah. Tapi dia nolak, ya emang kenapa? Kalau saya ngambil itu boleh nggak ya Rasulullah? Boleh, siapapun, kebaikan itu untuk siapa aja. Ya udah tunggu ya Rasulullah, langsung dia pergi ngejar Abu Lubabah. Ya Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Abu Lubabah nungguin, ya Abu Dahdah ada apa? Kamu tahu kan kebun kurma saya di Madinah? Siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah? Satu kebun kurma ada 600 pohon kurma. Mata air sendiri, ada vilanya, luas banget kebunnya. Dan kebun itu paling subur. Yang lain panen setahun 2 kali, yang ini 3 kali setahun. 4 bulan sekali panen. Teman-teman kalau mau berhitung, satu pohon korma sekali panen itu lebih dari 100 kilo. Satu pohon. Satu dahannya aja udah berapa puluh kilo kan. Itu satu pohon lebih dari, sebutlah yang paling kecil 100 kilo. 1 kilo harganya 500 ribu. 500 kali 100. Capek. Itu satu pohon. Dan Abu Dahdah punya 600 pohon. Jadi sekali dia panen korma itu puluhan M loh keuntungannya. Sekali panen. Dalam setahun dia panen 3 kali. Ratusan M dalam setahun. Kata Abu Dahdah, wahai Abu Lubabah, kamu tahu kan kebun kurma saya? Tahu, siapa yang gak tahu kebun kurma Abu Dahdah terkenal di Madinah. Mau gak kita barter? Kamu kasih pohon kurma kamu yang di pojok rumah anak yatim ke saya kasih kebun saya ke kamu. Bukan pohon, kebun. Kata Abu Lubabah, yang benar, kamu gak lucu deh ininya, bercandanya. Nah ini mah dialog dari saya. Terus kata Abu Dahdah, saya serius. Beneran. Ya udah, ayo. Langsung transaksi jadi deal. Mereka kemudian pergi ke rumah anak yatim. Wahai anak yatim, kata Abu Dahdah, mulai sekarang pohon ini Bapak wakafin buat kalian. Makanlah sesuka kalian dari korma yang ada di pohon ini. Kemudian gak lama kemudian dia ngajak Abu Lubabah ke kebunnya. Istrinya lagi bersih-bersih gitu. Kata Abu Dahdah, wahai istriku keluarlah. Ini sekarang bukan kebun kita lagi, sudah aku jual. Istrinya kaget, kamu jual ke siapa wahai Abu Dahdah? Kamu untung gak? Kata suaminya, untung banget. Ke siapa sih kamu jualnya? Ke Allah. Kata istrinya, itu baru untung. Itu baru perniagaan yang besar. Itu baru hebat. Istrinya ini soleha banget. Coba kalau kita ngomong gitu ke pasangan kita kira-kira digapain? Didoain ya. Semoga kamu cepat. Ini istri yang soleha. Ini buat cewek-cewek ya. Kadang-kadang suami itu kalau lagi semangat kadang-kadang kan suka gak mikir ya. Kasih aja. Nah kalau dia lagi gitu. Tapi tetap ada batasannya juga. Cuman dengan kualitas iman Abu Dahdah dan istrinya itu emang luar biasa, inspiring banget. Istrinya malah bahagia. Ya saya udah keluar. Wah, sekarang jadi milik siapa? Abu Lubabah. Silakan Abu Lubabah. Mereka pergi meninggalkan kebun itu sama sekali gak nyesal. Cerita ini didengar oleh Rasulullah SAW dan Nabi mengatakan, duh betapa luasnya kebun Abu Dahdah di dalam surga. Aku melihat kebun Abu Dahdah itu mudhammatan, lebat sekali warnanya hijau tua di dalam surga. Ini makna dari fa'ammal yatima fala taqhar. Sebegitu besarnya penghargaan Allah kepada orang yang menyantuni anak yatim. Terus angle yang kedua adalah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jadi kalau dia pengen dapat fa'awa, alam yajidka yatiman fa'awa, pengen dapat itu, maka caranya fa'ammal yatima
fala takhar. Siapa yang menyantuni anak yatim, Allah santuni. Siapa yang menaungi anak yatim, Allah naungi. Siapa yang meringankan hajat anak yatim, Allah ringankan hajatnya. Al-jaza min jinsil amal, itu berlaku di surat Ad-Duha. Jadi itu bukan kaidah fikih akal-akalannya ulama. Karena ulama ketika membuat sebuah rumusan fikih atau persepsi fikih, itu berlandaskan pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis kan. Ayatnya salah satunya, fa'ammal yatim fala takhar. Hasilnya, alam yajidka yatiman fa'awa. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.